Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu sehat selalu ya, amin. Eh, oh ya, kali ini kita akan belajar tentang rekonsiliasi bank. Nah, di sini teman-teman harus pahami rekonsiliasi bank itu apa sih? Nah, jadi rekonsiliasi bank itu kegiatan kita yaitu mencocokkan atau mensetarakan saldo rekening bank dengan catatan pembukuan perusahaan. Jadi rekonsiliasi bank itu digunakan untuk menyamakan catatan yang ada di bank sama dengan pencatatan yang ada di perusahaan. Untuk agar saldo akhirnya itu antara bank sama perusahaan itu harus sama. Nah, biasanya rekonsiliasi bank ini dilakukan bisa 1 bulan atau 1 minggu sekali, tapi umumnya itu atau lebih bagusnya itu setiap minggunya, karena agar transaksi-transaksi yang sudah terjadi itu tidak terlalu banyak yang menumpuk yang harus kita sesuaikan. Nah, rekonsiliasi bank ini juga berperan penting untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana pada kedua belah pihak. Jadi, nanti pas di rekonsiliasi bank itu kita mengetahui misalkan terjadi saldo yang ada di bank ada perbedaan dengan saldo yang ada di pencatatan perusahaan. Nah, kenapa saldonya bisa berbeda atau transaksinya ada yang berbeda? Nah, di situ kita harus menganalisis agar tidak terjadi penyelewengan dana. Nah, untuk yang pertama pencatatan di perusahaan, kita melakukan rekonsiliasi bank ada 2 pihak, yaitu pihak perusahaan dengan pihak bank. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang pencatatan yang ada di perusahaan. Nah, elemen yang ada di perusahaan itu ada 4, yaitu yang pertama kita membahas salah satunya yaitu transfer dari buyer yang tidak diketahui. Apa sih transfer dari buyer yang tidak diketahui? Jadi di sini buyer telah mentransfer sejumlah uang atas pembeliannya kepada perusahaan, namun pihak manajemen perusahaan tidak mengetahuinya. Jadi buyer ini tiba-tiba membayar atau mentransfer uangnya kepada perusahaan, tapi tidak konfirmasi kepada perusahaan. Nah, di sini perusahaan harus menambah saldo perusahaan karena adanya uang masuk dari buyer ke perusahaan. Jadi rekonsiliasi banknya itu perusahaan harus mencatat bahwa dana ada yang masuk ke perusahaan. Sehingga untuk pencatatan perusahaan harus menambah dananya. Kemudian cek kosong, terjadinya cek kosong. Cek kosong itu apa? Tidak tersedia dana atau dana itu kurang. Perusahaan melakukan pencairan dengan asumsi tidak ada tolakan, namun bank mencatat yang sebenarnya terjadi, yaitu dana masuk dan keluar lagi. Jadi ketika perusahaan menerima cek, nah cek itu dicairkan oleh perusahaan kita. Tetapi cek yang akan dicairkan oleh perusahaan kita itu ternyata cek yang diberikan dari perusahaan lain, rekening saldo di perusahaan lain itu kurang atau dana yang ada di perusahaan lain itu tidak mencukupi, tidak sesuai dengan jumlah yang ada di cek. Sehingga ketika perusahaan mencairkan, nah perusahaan
telah menganggap bahwa dana itu ada, karena berasumsinya tidak ada tolakan. Perusahaannya mencatat cek yang telah dicairkan itu mencatat bahwa perusahaan telah menerima uang. Tetapi yang sebenarnya terjadi itu bank tidak menambah saldo perusahaan kita, karena dananya itu masuk dan keluar lagi karena tidak cukup. Dan di perusahaan sudah mencatat, di bank belum mencatat, kan terjadinya selisih saldo. Nah, maka perusahaan harus mengurangi saldo yang ada di perusahaan. Kemudian biaya administrasi. Nah, di sini bank telah mendebitkan biaya administrasi setiap bulannya, tetapi perusahaan tidak mencatatnya karena tidak tahu kapan akan didebitkan. Nah, jadi perusahaan itu sebenarnya mendapatkan biaya administrasi dari banknya, karena setiap bulannya kan kalau kita menabung di bank pasti ada biaya administrasi setiap bulan yang harus ditanggung oleh kita. Nah, perusahaan tidak mencatatnya karena perusahaan nggak tahu kapan biaya administrasi itu harus kita tanggung, harus kita bayar, sedangkan bank itu telah mengurangi saldo kita yang ada di bank. Jadi bank telah mencatat pengeluaran untuk biaya administrasi. Nah, karena kita masih membicarakan tentang rekonsiliasi yang ada di perusahaan, maka kita harus mengurangi saldo kita untuk membayar biaya administrasi. Selanjutnya ada pendapatan bunga. Nah, perusahaan tidak mencatat adanya pendapatan bunga karena perusahaan tidak tahu kapan dikreditkan dan seberapa besar bunganya, namun telah dikreditkan oleh bank. Jadi pihak perusahaan belum menambahkan transaksi pendapatan bunga, tetapi perusahaan telah menambahkan atau telah mengkreditkan pendapatan bunga tersebut. Sehingga untuk pencatatan di perusahaan, maka perusahaan harus menambah transaksi pendapatan bunga. Nah, kemudian kita membahas di pencatatan di rekening bank. Ada dua elemen, yaitu deposit in transit atau setoran dalam perjalanan dan cek yang beredar atau standing check. Yang pertama, kita membahas setoran dalam perjalanan atau biasa disebut dengan deposit in transit, yaitu pembukuan perusahaan mencatat penyetoran. Misalnya di sore hari, namun pihak bank mencatat keesokan harinya. Jadi gini teman-teman, misalkan kita itu perusahaan, kita menyetor ke bank, tetapi sore hari. Nah, bank itu mencatat di saldo rekeningnya itu besoknya lagi, besok pagi. Jadi otomatis ketika kita menyetorkan ke bank sore hari, kita telah mencatat transaksi penyetoran, sehingga kan saldo kita bertambah. Tetapi di rekening bank saldo kita belum bertambah karena bertambahnya itu besok pagi. Jadi untuk transaksi setoran dalam perjalanan ini, maka pihak bank atau rekening bank harus ditambah sebesar setoran yang telah disetorkan tersebut, sehingga pencatatan rekening bank harus ditambah. Yang kedua, cek yang beredar atau outstanding check. Nah, di sini cek telah diberikan kepada supplier atau penerima cek, sehingga pihak pembukuan perusahaan mencatat saldonya itu telah berkurang. Namun ternyata suppliernya itu belum mencairkannya. Jadi saldo yang ada di rekening bank belum berkurang, tetapi dalam pembukuan
perusahaan itu sudah berkurang. Nah, jadi untuk outstanding check ini, maka pencatatan rekening bank ini harus melakukan pencatatannya pengurangan, harus dikurangi karena eh, karena perusahaan sudah mencatat pengeluaran untuk cek tersebut, sehingga pihak bank harus melakukan pengurangan. Nah, jadi yang perlu teman-teman harus ingat ada 6 elemen, di mana rekonsiliasi bank itu untuk mencocokkan atau menyamakan saldo rekening yang ada di perusahaan dengan saldo yang ada di rekening koran. Karena biar saldo akhirnya itu antara perusahaan dengan bank itu harus sama. Karena kalau tidak sama, kita harus menganalisis apa yang terjadi, bagaimana ada yang salah atau adanya penyelewengan dana tersebut. Nah, yang teman-teman harus ingat, untuk perusahaan, transfer dari buyer yang tidak diketahui itu akan menambah saldo perusahaan. Kemudian cek kosong itu akan mengurangi saldo perusahaan, dan biaya administrasi juga akan mengurangi saldo di perusahaan, dan pendapatan bunga harus menambah saldo yang ada di perusahaan. Kemudian 2 elemen lagi untuk pihak bank. Yang pertama, setoran dalam perjalanan atau deposit in transit itu akan menambah saldo yang ada di bank. Kemudian cek yang beredar atau outstanding check itu akan mengurangi saldo rekening bank. Jadi rekonsiliasi bank itu mudah sekali. Mungkin video selanjutnya akan kita kasih contoh soalnya dan pembahasannya. Tetap semangat teman-teman untuk belajarnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.